Kobaran api membakar gedung Teradron di Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Baru, Kemayoran, Selasa siang. Titik api yang berada di lantai bawah cepat membesar dan asap pekat menjalar hingga lantai 6. Proses evakuasi pun berjalan dramatis. Para karyawan harus bergantian menuruni anak tangga setinggi 15 meter di dinding luar gedung. Akibat kebakaran, 22 orang pekerja tewas, diantaranya 15 orang wanita dan 7 orang laki-laki. Petugas mengevakuasi jenazah ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 28 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi kebakaran. Kalau dari keterangan tadi memang sementara baru karena baterai dari drone yang terbakar. Namun sebabnya terbakar, saat ini tim lapor masih bekerja. Mohon waktunya agar tim lapor bisa segera menangani dan mengetahui titik sumber api pertama dari kebakaran ini. Untuk jumlah korbannya, biar Pak Kapolres yang akan menyampaikan, tetapi pemerintah DKI Jakarta akan bertanggung jawab untuk seluruh korban pemakaman yang meninggal dunia berapapun jumlahnya. Yang kedua adalah yang luka dan sebagainya nanti akan dirujuk dan kami pemerintah DKI Jakarta yang akan menyelesaikan bagi yang luka dan sebagainya. Puslap 4 Barreskrim Polri melakukan olah TKP di gedung Teradron yang terbakar dan masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Satu persatu keluarga korban kebakaran gedung Teradron yang mendatangi posko antemortem Rumah Sakit Polri Kramat Jati tak kuasa menahan tangis. Keluarga korban diminta untuk menyerahkan data untuk proses identifikasi. Ada 22 kantong jenazah korban kebakaran yang kini berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Insiden kebakaran yang menelan korban jiwa ini meninggalkan duka mendalam. Salah satu keluarga korban mengatakan ia mendapat kabar bahwa istri dari saudaranya menjadi korban kebakaran yang tewas terjebak di lantai 5. Ironisnya korban tengah hamil tua, rencananya jasad korban akan dimakamkan di Lampung. Ya, saya dapat kabar itu tadi kebakaran di lantai 5, ya itu kabarnya udah nggak ketolong. Itu korbannya yang ibu hamil. Mungkin dari asapnya ya, oksigennya itu kan yang bikin ya itulah nggak ketolong ya. Saudara abang kerja di situ, Pak? Istrinya kerja di situ. Pendataan keluarga merupakan langkah penting dalam proses identifikasi, terutama untuk pengumpulan data antemortem seperti ciri fisik korban, catatan medis, maupun data premier seperti rekam gigi dan sidik jari. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Hujan bercampur angin kencang menerjang sebuah panggung hajatan hingga roboh. Ratusan warga yang menghadiri hajatan pun panik. Peristiwa ini terjadi di Dusun Tempuran, Lamongan, Jawa Timur. Selain merobohkan panggung, angin kencang juga menerbangkan atap rumah warga. Tak hanya itu, satu pohon raksasa pun ikut tumbang akibat sapuan angin kencang yang terjadi selama kurang lebih 15 menit. Sementara di Tuban, Jawa Timur, hujan deras disertai angin kencang melanda 7 desa. Akibat kejadian ini, sejumlah rumah warga rusak di bagian atap dan sejumlah pohon tumbang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Hingga kini BPBD masih mendata jumlah rumah dan fasilitas umum yang mengalami kerusakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Bersama saya Anita Dewi. Inilah Lintas Ayus Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali Lintas Ayus pagi hari ini dengan informasi sekelompok pemuda mabuk aniaya warga hingga luka parah di Malang, Jawa Timur. Aksi penganiayaan di depan sebuah rumah di kawasan Gang 2 Kelayatan, Sukun, Kota Malang, Jawa Timur terekam CCTV. Dua kelompok bertikai menjadi pemicu awal. Saat keributan reda, korban anak pemilik rumah keluar dan berdiri di depan pagar rumahnya, lalu satu kelompok lain datang tiba-tiba mengeroyok. Saat beraksi, para pelaku diketahui dalam kondisi mabuk.
Akibat kejadian, korban menderita luka tusuk di punggung kanan atas dan pinggang dan dilarikan ke rumah sakit. Ada keributan di depan rumah TKP itu, ya keributan dua kelompok. Kemudian yang punya rumah keluar tapi sudah reda. Dan ketika korban ini keluar ada di depan pagar, ya pagarnya ditutup lagi. Ya, datang kelompok yang satu ini, ya langsung melakukan pengeroyokan, langsung memukul. Selanjutnya polisi masih mengejar para pelaku yang kini buron. Kasus ini kini ditangani aparat Polsek Sukun. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah News melaporkan. Pemirsa, 2 pelaku perampasan kalung seorang lanjut wanita usia di Bangkalan, Jawa Timur ini mencari lengahnya korban. Pelaku ini berpura-pura membeli BBM eceran, menarik kalung saat korban lengah. Dua pria berhenti di kawasan Arosbaya Bangkalan membeli BBM eceran. Kedua pelaku membayar BBM, ternyata beraksi untuk merampas kalung penjualnya. Korban berteriak dan berupaya mengejar pelaku, namun gagal. Tim Macan Resmob Satreskrim Polres Bangkalan menggerebek rumah pelaku perampasan kalung. Polisi mengamankan barang bukti pakaian yang dikenakan kedua pelaku dan sepeda motor. Penangkapan berjalan alot karena berusaha dicegah pihak keluarga. Dari hasil pemeriksaan, aksi perampasan kalung emas ini dilakukan karena salah satu pelaku terbelit masalah keuangan. Merampas kalung milik korban, salah satu pelaku langsung melakukan perampasan. Setelah itu, kemudian kedua pelaku atau kedua tersangka ini kabur meninggalkan TKP atau rumah korban. Kedua tersangka dijerat pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 copet beraksi di keramaian penumpang dibekuk petugas Transjakarta dan aparat TNI di dalam bis Transjakarta. Para pelaku ini tertangkap basah mencomot ponsel milik seorang jemaat gereja saat hendak pulang usai mengikuti ibadah Natal Tiberias di Stadion Gelora Bung Karno. Seorang pria dibekuk petugas Transjakarta karena mencopet ponsel penumpang Transjakarta jurusan Blok M Harmoni. Ia sempat berupaya melawan, namun akhirnya tak berkutik saat diserahkan ke aparat TNI. Ternyata ada 2 pelaku lainnya yang beraksi di bus yang sama. Mereka pun ditangkap petugas. Para pelaku kemudian diserahkan ke Polsek Metro Tanah Abang. Dari hasil pemeriksaan terungkap, ketiganya merupakan komplotan spesialis copet yang biasa beraksi di bus Transjakarta. Mereka menyasar barang berharga penumpang yang disimpan di saku celana maupun dalam tas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.